Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Oke, ketemu lagi hari ini di channelnya Mapel Anak Bangsa. Kita bahas hari ini untuk tema pelajaran hari ini, dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa untuk Mapel PKN di kelas 9 SMP sederajat. Oke, di sini materi pembelajarannya kita ada 3 macam atau 3 materi pembelajaran. Yang pertama Orde Lama, yang kedua Orde Baru, dan ketiga Reformasi. Oke, sebelum masuk, di Orde Lama itu terbagi menjadi 3 masa, ya. Masa pertama itu atau periode yang pertama itu pada Orde Lama terjadi pada tahun 1945 sampai 1966. Oke, sebelumnya Orde Lama adalah sebutan bagi orde pemerintahan sebelum Orde Baru yang dianggap tidak melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuensi yang ditandai dengan ditetapkannya demokrasi terpimpin di bawah kepemimpinan Soekarno. Presiden Soekarno sebagai tokoh sentral Orde Lama, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Mengutip ya di tahun 1945 sampai 1966. Oke, ini pelaksanaan sistem politik pada Orde Lama tahun 1945 sampai 1950. Ini poin pertamanya. Terjadi penyimpangan dari kedaulatan Undang-Undang Dasar 1945. Terjadinya perubahan sistem kabinet dari presidensial menjadi kabinet parlementer. Dan yang kedua, terjadi pemberontakan PKI, Partai Komunis Indonesia, DI atau TII, Darul Islam, dan Tentara Islam Indonesia. Oke, untuk PKI-nya di tahun 1945 sampai 1950 ini diketuai oleh Musso. Ya, pimpinan PKI itu diketuai oleh Musso. Tujuan utamanya dari PKI tersebut adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Itu tujuan dari PKI ataupun Musso. Pemberontakan PKI terjadi pada tanggal 18 September 1948. Sedangkan DI Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia ini diketuai oleh Marijan Kartosuwiryo. Terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Tujuan utamanya atau tujuan pemberontakannya ini adalah mendirikan atau menggantikan ideologi negara kita, ideologi Pancasila, sebagai negara dengan syariat Islam. Kartosuwiryo dan pengikutnya itu ditangkap pada tanggal sekitar 4 Juni 1962 dari pemberontakan yang 49, dan dia baru ditangkap di tahun 1962. Masuk di tahun kedua pada masa Orde Lama pada tahun 1950 sampai 1959. Yang pertama, pada masa itu politik dan perekonomian menggunakan prinsip liberal. Ini terlihat dari
Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat. Kemudian menteri bertanggung jawab atas kebijakan kepemerintahan. Presiden berhak membubarkan DPR pada tanggal 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. Presiden memerintahkan menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar sementara atau sering kita kenal dengan nama UUDS. Nah, pada tahun 1959 ini muncul juga namanya dekret presiden. Dekret presiden itu dimunculkan dengan tujuan membubarkan konstituante. Jadi Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 setelah itu tidak berlaku dan kembali kepada Undang-Undang tahun 1945. Ini ketika mau berakhir di tahun 1949 muncul dekret presiden membubarkan konstituante, dan yang tadinya UUDS dipakai dibubarkan dan kembali lagi ke Undang-Undang Dasar. Dan pada tahun di 1950 sampai 59 ini terjadi beberapa pemberontakan di daerah-daerah. Salah satunya RMS, pemberontakan Republik Maluku Selatan. Ada juga PRRI, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, dan Permesta, Perjuangan Rakyat Semesta. Ini beberapa pemberontakan yang muncul di tahun 50 sampai 59. Di akhir tahun Orde Lama sekitar 59 sampai 66 atau 68, sistem demokrasi terpimpin ini berlangsung pada tahun 59 sampai 68. Sistem ini pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembentukan Sidang Konstituante 10 November 56. Pada masa demokrasi terpimpin ini banyak terjadi penyimpangan yang menimbulkan beberapa peristiwa besar di Indonesia. Penyimpangan itu seperti Presiden membubarkan DPR dari hasil pemilu 55, serta MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara, mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Dan poin kedua, adanya peristiwa G30S PKI yang terjadi kedua kalinya, yang dipimpin yang kedua kalinya ini yang dibubarkan atau yang bisa dikatakan dipimpin oleh DN Aidit. Tujuannya sama, pembentukan PKI atau terjadinya peristiwa G30S PKI, membentuk negara Soviet dengan mengganti ideologi Pancasila. Dan untuk Partai Komunisnya sendiri, yang tadinya dipimpin oleh Musso, setelah ditangkap dan sekarang dipimpin oleh DN Aidit. Masuk di pemerintahan Orde Baru. Orde Baru muncul karena adanya
Supersemar atau Surat Perintah 11 Maret ini pada tahun 1966. Presiden kedua kita Soeharto yang memimpin pada tahun 66 sampai 1998. Menggantikan Soekarno pada masa Orde Baru ini. Untuk pemerintahnya adalah presidensial dengan bentuk pemerintahan republik. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusinya. Masa pemerintahan Orde Baru ini tidak terlalu banyak terekspos karena betul-betul tertutup oleh publik. Berakhirnya masa Orde Baru ini pada tahun 1998 di tanggal 21 Mai 1998 karena terjadinya gejolak di negara kita. Kerusuhan di mana-mana, demonstrasi di mana-mana meminta untuk Presiden Soeharto pada saat itu menjabat untuk mengundurkan diri. Pemerintahan masa reformasi atau masa transisi ini terbuka peluang untuk menata kehidupan berdemokrasi. Masa ini dimulai dari kepemimpinan B.J. Habibie sebagai presiden menggantikan Soekarno yang mengundurkan diri. Bahkan adanya protes pemilihan secara langsung baik itu presiden dan wakil presiden ataupun kepala daerah. Terrealisasikan masa reformasi ini pada tahun 2004 ketika pemilihan presiden dan wakil presiden pada saat itu secara umum. Oke, next. Ketemu lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.